Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elinur Haliza dengan NIM 2023-12028. Di video ini saya menjelaskan tentang Git dan juga GitHub. Awal nanti di sini kita masuk ke VS Code, lalu kita membuat folder yaitu namanya praktikum pemrograman web. Lalu kita bisa masuk ke yang namanya terminal. Di awal ini kita bisa konfigurasi awal yaitu dengan username dan juga user email. Jika sudah, kita bisa menulis atau memasukkan folder dulu file-filenya. Misal saya masukkan untuk modul 1 ada tugas 1 dan juga kampus. Lalu kita bisa git init. Git init itu untuk inisialisasi yang ada di folder ini. Lalu jika sudah diinisialisasi, kita bisa ke git namanya git status. Git status. Git init, nanti ke git status. Nah, kalau udah git status ini karena dia udah ada branchnya, yaitu ini. Jika nanti kalau sebelum ada branchnya itu nanti berbeda kata-katanya. Jika udah git status, kita bisa melakukan yang namanya git add. Ini untuk menambahkan ke staging area. Jika sudah git add, kita bisa melakukan yang namanya git commit. Git commit gini. Tergantung nanti commitnya apa. Ini kan praktikum modul untuk tugas modul 1 dan modul 2. Nanti kita bisa git commitnya menambahkan proyek modul 1 dan modul 2. Lalu habis git commit, kita bisa buat yang namanya branch. Di sini udah ada branchnya tadi dibuat, yaitu branch tugas / modul strip 1 dan strip 2. Nanti kalau udah ada branchnya, kita bisa pindah branchnya ke branch itu. Kayak misalnya kita udah masuk ke branch yang modul 1 dan juga modul 2. Nanti kalau untuk switchnya itu kita bisa menggunakan yang namanya git checkout. Ini akan git checkout tugas modul. Tergantung nanti nama branchnya apa. Ini kan branchnya udah ada, kita udah masuk di branchnya. Nanti kalau pindah tinggal git checkout lagi mau ke branch mana. Lalu habis udah di checkout, kita bisa melakukan yang namanya git push untuk memasukkan atau mendorong folder-folder ini ke GitHub. Jadi nanti foldernya tuh bakal ada di GitHub sini. Nih, praktikum pemrograman web. Nah, di sini udah ada. Karena ini masih main, kita bisa ganti ke branch yang tugas. Nih, udah ada modul 1 dan juga modul 2. Sini ada kampus dan tugas 1. Di sini ada commitnya tadi, yaitu menambahkan proyek modul 1 dan modul 2. Ini ada modul 2. Lalu untuk yang tugas, ada untuk tugasnya dia nanti masukin dari modul 1 dan juga modul 6 untuk masuk ke repositori yang baru. Awalan kita bisa cloning repositori yang kita buat baru, yaitu portofolio pemrograman web. Habis kita cloning, kita bisa cloning di sini menggunakan git clone dengan link dari repositori tersebut. Jika udah melakukan git clone, kita bisa melakukan yang namanya memasukkan folder-folder ke dalam
portofolio ini saya udah masukin modul 1, modul 2, modul 3. Sebelumnya kita harus masukkan 3 modul dulu, yaitu 1, 2, dan 3 sebelum masukkan modul 4, 5, dan 6. Habis itu jika udah masukin file dan juga tugas-tugasnya, kita bisa melakukan yang namanya git init ini untuk inisialisasi. Jadi setelah melakukan git init, yaitu inisialisasi, kita bisa melakukan untuk melihat dari git statusnya. Status, saya punya esannya untuk yang git status itu git status. Kalau sebelum ada branch-nya, jadi dia bakal mengeluarkan output seperti ini. Jika sudah melakukan git status, kita bisa melakukan yang namanya git add untuk menambahkan git add untuk menambahkan nih kayak membaca dari modul-modul di sini. Jadi ada create mode untuk yang formulir, kampus, web, dan lain-lain, yang semuanya yang ada di modul ini. Jika udah, kita bisa menghubungkan yang namanya VS Code dan juga GitHub. Jadi itu menggunakan yang namanya Git Remote. Git Remote ini untuk menghubungkan antara file lokal dan juga file ke GitHub ini. Habis dia melakukan menghubungkan, kita bisa membuat yang namanya branch baru buat modul 1, 2, dan juga 3. Kita makan namanya create branch. Nah, nanti kalau udah git branch-nya dibuat, kita bisa switch atau mengganti branch-nya. Ini kan masih di branch main, kita bisa ganti yang namanya git yang menggunakan fungsi check out. Terus kita tulis nama branch-nya ke tugas strip modul strip 4 strip javascript. Kita bisa enter, kita mau pindah tuh, nanti dia switch ke branch yang kita tuju. Kita bisa balik lagi ke branch yang sebelumnya, checkout main nih. Jadi kita bakal balik ke branch main. Jika sudah atau enggak, kita bisa melihat branch apa saja yang ada di sini. Kita bisa lihat dari create branch, kita enter. Nih ada branch main, master, tugas, modul 1, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, jika udah, kita bisa melakukan namanya git push untuk mendorong ini ke GitHub. Jadi nanti kalau udah di push, nanti dia bakal outputnya seperti ini. Nanti dia bakal masuk ke GitHub. Tadi ini branch-nya, nanti dia bakal muncul di sini. Untuk modul 4, 5, dan 6 tuh sama. Jadi kita buat yang namanya, kita masukkan file tugasnya dulu, baru kita buat branch, baru kita switch atau check out branch-nya, lalu kita bisa push dari tugas dan modul yang ada di seperti kayak modul 4, modul 5, dan modul 6. Ini untuk yang branch modul 4. Ini di sini ada modul 4. Lalu di sini untuk yang branch modul 5. Di sini ada modul 5, dan juga terakhir ada branch buat modul 6. Lalu ada yang namanya tuh readme. Readme ini readme ini untuk berguna isian dari deskripsi buat GitHub repositorinya, reponya. Kita bisa membuat folder readme, lalu kita bisa
isi apa aja untuk dimasukkan ke situ. Untuk readme ini kita buat branch-nya baru, yaitu di main. Nanti kalau udah kita bisa init dulu ini isi-isinya, nanti kita init, kita add, terus kita push ke branch yang main. Di sini udah ada branch main, di sini udah ada readme-nya, nanti dia bakal muncul di sini. Ada deskripsi proyek, semua folder, terus ada detail setiap modulnya, detailnya dari modul 1 sampai modul 6, terus cara menjalankannya juga, terus komunikasi teknisnya apa aja, lalu pengembangan skill. Di sini ada resource-nya juga, resource pembelajaran, lalu ada kontak. Cukup sekian di video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.